apa kabar nih para penonton alur film dimanapun kalian berada? Di video kali ini, aku akan membahas kelanjutan dari film Zetianji part yang ke-6. Oke kalau gitu, tanpa panjang lebar, yuk langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, intro dulu. Setelah di part sebelumnya, Chang Cheng berhasil menjadi orang pertama yang bisa memahami monumen terakhir. Ia pun akhirnya keluar dari mausoleum dan akan pergi ke Zuyuan. Namun ternyata Gu Hanxi memutuskan untuk tetap tinggal di sana sampai ia bisa memahami monumen terakhir seperti yang Chang Cheng lakukan. Karena itu, ia pun menitipkan para juniornya kepada Chang Cheng. Di sisi lain, Chang Cheng juga menitipkan obat untuk diberikan kepada Tang Tang yang saat itu sedang berusaha menerobos pembukaan ethereal di Mausoleum Tianzuling. Singkat aja, ketika sampai di depan akademi, ia pun disambut oleh Xu Yanpo dan yang lainnya. Di sana juga ada Zexu yang ternyata ditugaskan Tang Tang untuk menemani Chang Cheng di perjalanan ke Zhouyuan. Hal itu juga ia lakukan lantaran pengobatan yang diberikan Chang Cheng kepadanya belum sepenuhnya selesai. Kemudian Jin Yulu pun menyampaikan pesan Paus yang meminta Chang Cheng untuk menemuinya. Sesampainya di Istana Li, Paus selalu memberitahu Chang Cheng kalau sang guru yakni Taos Ji telah menyembunyikan identitasnya. Di mana ternyata dulu Taos Ji adalah mantan dekan dari Akademi Ortodoks dan merupakan senior dari Paus. Dengan kata lain, Chang Cheng adalah keponakan seperguruannya, dan Chang Cheng juga merupakan satu-satunya penerus dari Akademi Ortodoks. Dan melihat Taos Ji membiarkan identitasnya diketahui, Paus pun berpikir bahwa ia sengaja melakukan semua ini agar Paus melindungi Chang Cheng. Paus juga memberitahu Chang Cheng bahwa di masa lalu ia pernah berusaha untuk membunuh gurunya tersebut. Hal itu ia lakukan karena Taos Ji dulu ingin membiarkan Akademi Ortodoks menghancurkan tradisi. Karenanya, Paus pun memerintahkan Chang Cheng untuk melanjutkan tradisi tersebut dan menjadikannya kandidat terbaik untuk menjadi penerus Paus yang selanjutnya. Di saat yang bersamaan, Paus juga memberikan token Akademi Ortodoks dan menjadikannya sebagai dekan baru di akademi tersebut. Alhasil Chang Cheng pun akan mewakili Istana Li dan harus bersaing dengan Xu Rong di dunia kecil Zhouyuan untuk mendapatkan posisi itu. Sedangkan Qiu Shanjun rupanya tidak bisa memasuki Zhouyuan lantaran saat ini ia sudah berada di level bintang kondensasi. Malam harinya, Chang Cheng pun pergi ke sumur untuk melihat keadaan naga hitam. Tapi ternyata tempat itu dijaga oleh beberapa burung hantu Ho Jing. Setelah berhasil masuk, Chang Cheng pun meminta maaf kepada naga hitam lantaran selama beberapa bulan ini ia tidak bisa pergi mengunjunginya. Lalu Chang Cheng pun memberikan makanan sebagai ucapan terima kasih karena naga hitam sudah mau membantunya. Di sana, Chang Cheng pun memberitahu naga hitam kalau ia akan melakukan perjalanan ke Zhouyuan. Meski sempat melarang, akhirnya naga hitam pun mengizinkannya untuk pergi setelah Chang Cheng menjelaskan situasi yang sedang ia hadapi. Diduga saat Chang Cheng pergi, rupanya sudah ada permaisuri ilahi yang diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Kemudian permaisuri ilahi pun menyerang naga hitam agar ia berubah menjadi wujud manusianya. Di saat yang bersamaan, ia berkata kalau Chang Cheng tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginan naga hitam untuk membebaskannya dari tempat itu. Karenanya, permaisuri ilahi pun menawarkan sebuah kerjasama kepada naga hitam. Yang mana permaisuri ilahi akan membebaskan naga hitam jika ia bisa mendapatkan informasi tentang identitas Chang Cheng sebenarnya. Alhasil naga hitam pun bersedia dan meminta permaisuri ilahi untuk melepaskan rantai yang mengikatnya.
Akan tetapi, ternyata permaisuri ilahi malah mengambil satu jiwa naganya yang akan digunakan untuk memata-matai Changsheng. Berlanjut pada Changsheng yang telah sampai di Akademi Ortodoks. Sesaat setelahnya, Xu Yanpo pun mengeluhkan nasibnya yang sampai saat ini belum berhasil menerobos ranah pembukaan Ethereal. 你们就要出发去周原了，饭菜给你留着呢。谢谢。哎，这里怎么会有老鼠？ Tapi Changsheng menyuruhnya untuk bersabar, mengingat klan binatang buas memiliki meridian istimewa yang membuatnya memerlukan lebih banyak waktu. Tanpa diduga, tiba-tiba Xu Yanpo berteriak karena melihat naga hitam di dalam tungku apinya. Namun saat teman-temannya datang, Changsheng rupanya menutupi keberadaan naga hitam tersebut. 疏通经脉的时候，他的真元一冲。 Sesampainya di kamar, Changsheng pun mengeluarkan naga hitam dan menanyakan tujuan naga itu mengikutinya. Tak berselang lama, Zeshu pun datang dan memberikan sebuah hadiah dari keluarga Tang Tang. Setelah membukanya, Zeshu pun sangat terkejut karena tidak percaya kalau keluarga Tang Tang sampai memberikan senjata legendaris payung kertas kuning kepada Changsheng. Untuk itu mereka pun menguji kekuatan dari senjata tersebut. 我紧了。哲秀，你来真的。 Pagi harinya, terlihat para murid sudah berkumpul untuk melakukan perjalanan ke Zhuoyuan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya telah sampai di tempat tujuan. Di sana juga terlihat ada beberapa pendekar legendaris bernama Zolo yang tidak percaya kalau Changsheng menjadi dekan di Akademi Ortodoks. Tak lama kemudian, dunia kecil Zhuoyuan pun terlihat. Dan tiba-tiba ada sebuah pelangi yang muncul untuk membuka gerbang dunia kecil itu. Disusul dengan kedatangan tetua milisya yang akan menyampaikan peraturan sebelum masuk ke Zhuoyuan, di mana ternyata para murid diizinkan untuk mengambil barang yang tersimpan di dalam dunia itu. Dan mereka juga diperbolehkan untuk bertarung, namun dilarang untuk saling membunuh. Sebagai antisipasi, para murid dibekali dengan sebuah tali yang dapat menteleportasikan mereka langsung keluar dari dunia kecil tersebut. Singkat aja, mereka semua pun akhirnya masuk ke dalam dunia kecil Zhuoyuan. Di saat yang bersamaan, terlihat jubah hitam rupanya juga sedang memulai rencananya. Alhasil, rencana tersebut pun berhasil membuat pintu Zhuoyuan tiba-tiba tertutup. Sedangkan beberapa anggota klan iblis terlihat masuk ke dalam dunia kecil Zhuoyuan melalui jalur lain. 复原并没有完全消失，说明只是受掌门的真剑长啸也压制不住。 Kembali pada jubah hitam yang rupanya memiliki tujuan untuk membunuh Zeshu, Qijian, dan Shurong. Di sisi lain, ternyata Changsheng menyadari kalau ada orang yang sedang mengawasi mereka. Di lain tempat, rupanya keberadaan jubah hitam telah diketahui oleh seseorang bernama Suli. Yang mana ternyata jubah hitam mengetahui kalau kedatangannya ke tempat itu adalah karena Suli takut kalau putrinya yang ada di dunia kecil Zhuoyuan ikut menjadi sasaran jubah hitam. Rupanya Suli ini adalah pendekar yang sangat kuat, bahkan ia sempat hampir menghancurkan sekte pedang Gunung Li sendirian di masa lalu. Meski demikian, jubah hitam mengatakan kalau ia tidak akan mundur karena jubah hitam percaya dengan kekuatannya. Di saat yang sama, jubah hitam juga mengungkapkan kalau ia sudah merencanakan semua ini untuk membunuh Suli. 找到我并不重要，重要的是杀死。因为我已经找到了你。无论 Hal tersebut ia lakukan karena Suli adalah simbol dari kekuatan manusia saat ini. Sedangkan Changsheng dan yang lain merupakan penerus masa depan manusia yang juga harus segera dihabisi. Alhasil mereka pun akhirnya bertarung di tempat itu. Kembali pada Changsheng dan Zeshu yang sedang mengagumi keindahan dari dunia kecil tersebut. Ia juga berkata kalau dunia kecil Zhuoyuan sangat cocok untuk dijadikan tempat berlatih Shuxing dikarenakan 1 bulan di tempat itu setara dengan 1 hari di dunia nyata. Kemudian Zeshu pun mengajak Changsheng untuk pergi ke Danau Pedang lantaran ia tidak memiliki senjata untuk digunakan bertarung. Namun di tengah jalan, mereka berhenti lantaran mendengar suara keributan. Rupanya di sana sedang terjadi pertarungan antara biarawan dari wilayah utara dan 2 orang anggota kuil Cishi. Di lain sisi, terlihat Zhang Huanyu rupanya sedang mengintai mereka.
Saat ditanya, gadis kuil Cici itu mengatakan kalau pertarungan tersebut terjadi karena biarawan dari wilayah utara telah mengambil benda sihir yang mereka dapatkan. Akan tetapi tanpa diduga, tiba-tiba biarawan tersebut diserang oleh Liang Xiushu. 两师兄， 好霸道的山鬼分眼！ Alhasil dengan sangat terpaksa, ia pun menyerahkan benda sihir tersebut. Karena mengalami luka serius, akhirnya mereka pun memutuskan untuk keluar dari dunia kecil Zoyuan. Namun secara mengejutkan, tali yang mereka bakar tidak berfungsi. Untuk itu, Changsheng lalu memperbanya agar pendaharanya berhenti. Ia juga meminta pada mereka untuk tidak pergi terlalu jauh dan memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Zhang Huanyu menolak dan menyuruh Changsheng untuk melakukannya sendiri. Karenanya, Changsheng pun pergi dan meminta bantuan kepada naga hitam untuk memeriksa pintu gerbang dunia kecil Zoyuan. Tapi sebelum itu, naga hitam rupanya meminta imbalan kepada Changsheng. Alhasil, ia pun berjanji akan mengabulkan satu permintaan naga hitam suatu hari nanti. Scenes berpindah, terlihat para murid yang lain ternyata juga sudah menyadari bahwa ada keanehan yang terjadi. Tak berselang lama, beberapa tabib dari divisi 13 King Yo pun telah datang. Di sana juga terlihat Shurong dengan penampilan barunya. Kemudian ia pun mengobati seorang murid yang sedang terluka menggunakan teknik cahaya suci. Shurong menyuruh mereka untuk tidak pergi dan tetap tinggal di tempat itu. Sedangkan Changsheng rupanya telah kembali dan memberitahu kalau gerbang dunia kecil telah tertutup. Namun Zhang Huanyu dan Liang Xiushu tidak peduli dan malah mempertanyakan kepergian Changsheng yang sangat singkat. Merasa kalau kedua orang itu memusuhinya, Changsheng pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi mereka malah menyuruh Changsheng untuk mengintrospeksi dirinya sendiri. Di sisi lain, Qijian percaya kalau semua yang dikatakan Changsheng adalah sebuah kebenaran. Di saat yang bersamaan, Changsheng rupanya telah memperkirakan kalau yang bisa melakukan semua ini adalah jubah hitam. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk pergi dan memberitahu para murid yang lain agar tidak terjadi pertarungan. Di tengah jalan, mereka pun akhirnya bertemu dengan seorang murid dalam keadaan sudah diobati. Setelah memeriksanya, Changsheng pun mengetahui kalau hal tersebut dilakukan oleh Shurong. Kemudian ia pun melihat sebuah kalimat di tanah yang menyuruh para murid berkumpul di Gunung Linglin. Namun Changsheng memilih untuk tidak pergi menolong para murid yang terluka terlebih dahulu sebelum pergi ke sana. Keesokan harinya, saat Changsheng kembali, ia pun melihat sebuah keributan dari para murid, di mana ternyata ada seorang guru sekte Tianqi bernama Fei tiba-tiba tewas tanpa luka sedikit pun. Setelah diperiksa oleh Changsheng, ia pun memastikan bahwa Fei telah diracuni. Sontak para murid pun berpikir kalau ada anggota sekte iblis yang telah menyamar di antara mereka. Alhasil, Changsheng pun ingin mencari penyebab dari permasalahan ini. Kemudian Changsheng dan Zexu pergi mencari keberadaan kolam pedang. Sesampainya di sebuah air terjun, ia lalu menyadari kalau ada sebuah cahaya mencurigakan di dasar air. Akan tetapi saat ingin memasukinya, ada arus kuat yang menghalanginya. Untuk itu ia pun pergi ke atas tebing dengan maksud melompat dari sana. Setelah berhasil melewati arus tersebut, Changsheng dan Zexu pun melihat sebuah danau yang sangat indah. Di sana juga terlihat seorang wanita cantik yang sedang menyisir rambutnya. Sesaat kemudian, wanita itu terjatuh ke dalam air dan berteriak meminta tolong. Namun ketika Changsheng menolongnya, wanita tersebut tiba-tiba malah menyerang Changsheng. Akibatnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Dan bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Akan kita ketahui di pembahasan alur film berikutnya.